Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali melanjutkan ta'lim singkat kita masih pada pembahasan at-taharah dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Itu kita punya pembahasan masih seputar tentang taharah. Dan pada pembahasan kita yang kemarin kita sudah membahas tentang masalah yang ketiga, yaitu al-ma'u idza khalatathu an-najasatu. Al-ma'u idza khalatathu najasatun, itu sudah bagaimana air jika dia tercemari dengan benda-benda yang najis. Kita sudah jelaskan ya. Kemudian kita masuk pada bahasan yang berikutnya pada al-mas'alatu ar-rabi'atu, pada masalah yang keempat, yaitu al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air bagaimana jika ia tercemari dengan benda-benda yang suci, benda-benda yang suci. Kalau yang kemarin benda-benda najis, ini benda-benda yang suci. Bagaimana kalau benda-benda yang suci itu dia tercampur dengan air yang tahir, yang suci, ya. Di sini disebutkan al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun ka awraqil asjari aw sabuni aw al-ashnan أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة لأن الله تعالى قال air jika ia tercemari dengan benda-benda atau tercampur dengan benda-benda yang suci seperti daun pohon atau sabun, atau pasta gigi atau daun bidara atau benda-benda selainnya yang mana itu merupakan benda-benda yang suci. Walam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi, dan belum nanti tutup pintu kalau ke sini, tutup pintu dulu. Dan benda itu tidak mengalahkan sifat-sifat air yang kita sebutkan sebelumnya, baik itu sifatnya, warnanya, baunya atau rasanya, ya. Maka fasahihu annahu tahurun yazuzu atatahharu bihi. Maka air itu tetap suci dan boleh dipakai untuk kita bersuci atau kita mengangkat khabath, menghilangkan kotoran. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dari mana dalilnya? Karena arah pendalilannya, wajhu al-istidlal, wajah pendalilannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai kemarin, yaitu surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an, ya. Allah katakan kalau kalian sakit atau kalian dalam perjalanan atau dari buang hajat atau kalian dari menyentuh yang wanita yang bukan mahram atau berhubungan dengan wanita, ya, dengan istri. Kemudian falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak dapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bersuci dengan debu yang baik. Nah, kata air di sini Allah gunakan kata ma'an, bukan al-ma'a tapi ma'an, tidak ada alif lamnya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini dalam bahasa Arab adalah bentuk nakirah, bentuk yang
yang umum, tidak khusus. Olehnya itu para ulama ya di sini mengatakan bahwa al-ma'u fil ayati nakiratun fi siyaqin nafyi fa ya'ummu kulla ma'an fa ya'ummu kulla ma'in ya. Para ulama katakan sini kata air yang ada pada ayat ini adalah air secara umum ya, air secara umum. Oleh karena itu mengumumi semua air ya. Yang kita sudah jelaskan kemarin juga bahwa tidak setiap cairan adalah air. Ya, kita sudah jelaskan tidaklah semua cairan itu dikatakan air. Pada rekaman yang lalu begitu kita sudah jelaskan ya. Nah, di sini airnya umum, mencakup semua air, artinya di luar cairan-cairan yang seperti kita jelaskan kemarin yang bensin itu bukan air. Itu air apa? Misalnya air lemon, air apa, bukan begitu. Ini air di sini jelas air yang kita sudah sebutkan, air hujan, air salju yang mencair, air embun begitu. Maka tapi dalam ayat ini dikatakan faya'ummu kullama'in. Air yang dimaksud di sini mencakup umum pada semua air, yaitu la farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada perbedaannya di sini antara air yang belum tercampur, yang khalis, yang murni, dengan air yang sudah tercampur dengan benda-benda yang suci tadi. Maksudnya begitu ya. Maka air yang dimaksudkan di sini dalam ayat ini adalah air yang baik itu yang belum tercampur ataupun yang sudah tercampur dengan benda-benda yang suci tadi. Nah, itu wajah atau arah pendalilannya bahwasanya benda-benda yang suci itu tidak menjadikan air najis ya, selama tidak merubah sifat-sifat air. Apalagi airnya di atas 2 kullah. Ya, kalau airnya di bawah 2 kullah dan tidak merubah eksistensi atau 3 sifat air, maka itu juga tidak apa-apa, bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau misalnya daunnya jatuh terlalu banyak, kemudian ada pembusukan di sana dan ada baunya atau merubah rasa air, maka itu tidak boleh. Kemudian dalil yang lain bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa Nabi pernah berkata atau memerintahkan kepada sekelompok sahabiyah, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan, yang saat itu mereka sedang mempersiapkan permandian, memandikan jenazah salah satu putri mereka. Ya, ada salah satu sahabat perempuan yang meninggal anaknya, lalu ditajhiz, disiapkan permandiannya. Lalu Nabi katakan, iksilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalika in ra'aytunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhiri kafura aw syai'an minal kafur. Nabi katakan bahwa mandikanlah ia, siramlah ia atau basuhlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu, dan berikan air itu dengan bima'in wasidrin, berikan air itu dengan daun bidara. Waja'alna min fil akhir, dan jadikan pada akhir basuhan jenazah itu dengan sesuatu yang tercampur dengan air yang bercampur dengan kafur barus. Nah, ini persoalan tentang bagaimana jika air tercampur dengan benda-benda yang tahir, yang suci. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-mas'alatul al-khamisah. Al-mas'alatu al-khamisatu al-hukmul ma'i al-musta'mal fi tahirati. Bagaimana hukumnya menggunakan air yang sudah dipakai, air yang bekas ya, air bekas digunakan ya. Yang dimaksud dengan persoalan di sini adalah al-ma'u al-musta'mal fi at-tahirati kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi'i wal musta'mil wal muktasil. Ya, tahirun mathhurun li ghairihi ala sahih. Saya baca ulang ya. Al-ma'ul musta'milah fi taharati kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi'i wal muktasil. Tahirun mathhurun li ghairihi ala sahih. Air yang
yang sudah dipakai ya untuk bersuci, seperti air yang percikan dari orang ya, misalkan dia berwudu di nampan, percikannya itu kenal tempat wudu yang lain, kenal nampan wudu orang lain yang akan dipakai untuk berwudu, atau air percikan dari orang yang mandi ya, air percikan dari air orang mandi ya, misalkan suami istri mandi, percikannya jatuh ke tempat wudu orang, tempat wudu suami misalnya ya, atau sama-sama mandi suami istri, kan percikannya tentu masuk juga ke dalam begitu, atau air tetesan tangan istri misalnya jatuh juga ke situ, lalu kita sama-sama pakai untuk menghilangkan hadas besar untuk mandi junub, apakah itu sah? Nah, dikatakan di sini tahirun mathhurun li ghairihi ala sahih, air itu tetap suci ya, mensucikan dan ini pendapat yang sahih. Yarfa'ul hadatsa wa yazilul najasa ya, dia bisa mengangkat hadis dan menghilangkan kotoran, madama annahu lam yataghayyar minhu ahadal awsafi thalatha, selama tidak merubah jenis-jenis sifat yang tiga yang kita sebutkan, selama tidak merubah tiga dari sifat-sifat air maksudnya ya, tidak merubah warnanya, baunya dan rasanya. Kemudian apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, anna nabiyya idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu itu para sahabat berebutan untuk mendapatkan bekas air wudu Nabi ya, untuk mengambil, untuk memanfaatkan bekas air wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa li'annahu subba ala Jabirin min mawdi'ihi, apa ini ya? Oh iya. Wa li'annahu subba ala Jabir, atau subba juga bisa ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridhan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya memercikannya atau apalah memberikan kepada ya, atau mempercikannya kepada Jabir radhiyallahu anhu bekas air wudu Nabi, bekas air wudunya ketika Jabir saat itu sakit. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, walau kana najasan lam yajuz fi'la dzalika, atau lam yajuz fa'ala an-nabiyyu dzalika. Kalau misalnya itu najis, bahwa bekas air yang dipakai itu najis, maka Nabi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Nabi tidak mungkin melakukan seperti itu. Kemudian dalil yang lain wali anna nabiyya wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawaddauna fil fil aqdahi wal atwar ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat dan para sahabiyah itu mereka biasa dahulu berwudu dengan ember ya, dengan ember atau dengan kendi-kendi seperti tempat air wudu, tapi dia terbuka, tidak ada penutupnya, ember yang tidak ada penutupnya, atau atwar ya, itu semacam ember yang terbuka tentu tidak ada penutup, dengan aqdah seperti kendi-kendi juga terbuka untuk berwudu ya. Kemudian wa iktasiluna fil jifan, mereka mandi ya, para sahabat dulu mandi junub tentunya ya, baik dengan istrinya atau mandi sendiri di wadah yang seperti baskom ya, seperti baskom, tetapi tentu tidak ada penutupnya. Wa mithlu hadza la yaslamu atau la yuslam bisa juga, tapi di sini tulis la yaslamu, la yaslam min rishashi yaqa fil ma'i minal musta'mil. Nah, hal-hal seperti itu tentu tidak selamat dari percikan-percikan air mereka ya. Tidak selamat dari misalnya ember wadah terbuka mandi wajib begini,
percikannya masuk lagi, tentu seperti itu ya. Tentu seperti itu, percikannya balik lagi itu ke dalam air yang mereka pakai untuk berwudu atau mandi wajib. Tapi itu tidak apa-apa, kita sudah jelaskan itu tidak apa-apa. Bekas air seperti itu, percikan air seperti itu tidak apa-apa. Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kanu junuban qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina la yanjusu. Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah bahwa pada saat itu Abu Hurairah sedang junub. Ya, Nabi katakan kepada Abu Hurairah bahwa sesungguhnya mukmin, seorang mukmin itu bukan najis. Sebagaimana hari ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqidu tuhuriyatahu. Atau bisa la yafqidu tuhuriyatuhu bil mujarradi mumasatihi lahu. Ya. Atau bisa juga wa in kana kadzalika fa innal ma'a la yafqidu bi tuhuriyatihi. Bisa juga seperti itu ya, banyak cara baca kitabnya ya. Bahwa jika memang seperti itu, maka sesungguhnya air itu tidak hilang kesuciannya ya, dengan hanya sekedar disentuh, Kalau air wudhu kita ada kemudian disentuh sama orang ya, atau percikan orang lain sampai ke situ, percikan orang lain berwudhu lalu percikannya masuk ke wajan itu, maka itu tidak menghilangkan kesucian air itu. Ya, demikian ya apa yang kita bawakan pada pagi hari ini. Ini juga yang tadi kita sampaikan ta'lim di masjid kita, dan kemudian kita juga sampaikan ke keluarga kita. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.